Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah Kamis 2 Oktober 2025, persembahan dari Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Plamongan Indah, Semarang. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan setiap sabda Tuhan yang adalah merupakan sabda bahagia dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami juga mohon rahmat-Mu, berilah kami hati yang penuh dengan kerinduan untuk mendengar setiap sabda-Mu. Dan mampukan pula kami untuk boleh menjadi pewarta-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga orang-orang sekitar kami boleh merasakan sukacita dalam kehidupan bersama kami semua. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang lalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam bacaan tersebut bagian awal, murid-murid bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini masih sangat relevan dalam kondisi kehidupan manusia saat ini. Karena dalam masa-masa ini, seringkali kita menyaksikan tentang sebuah ambisi dan keinginan akan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah murid-muridnya. Ini mengajarkan bahwa untuk dapat masuk dalam kerajaan surga, seseorang harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Dalam artian anak kecil di sini adalah menggambarkan suatu kepolosan hati, suatu ketergantungan sepenuhnya kepada orang tua. Dan kita diminta seperti anak kecil, kita harus bergantung sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan mau kita untuk berbuat apa, kita harus mempersiapkan diri kita. Tuhan ingin berkata apa dalam setiap sabdanya, kita harus mau melakukannya. Seperti orang tua memerintahkan kepada anaknya, dengan penuh sukacita kita melakukan segala perintahnya. Artian dalam anak kecil juga memiliki hati yang polos, jujur, dan tidak memiliki ambisi akan duniawi. Kita juga harus sadar akan kelemahan dalam kehidupan kita, karena kita tak mungkin mampu menjalani hidup ini sendirian. Kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu kasih dan kuasa-Nya dalam setiap apapun yang boleh kita lakukan, apapun yang boleh kita pikirkan. Marilah kita bersama-sama untuk terus mencari keintiman dengan Tuhan, sebab Dialah menara perlindungan yang kuat bagi setiap orang yang percaya akan kasih-Nya. Kita harus senantiasa memberikan hati, pikiran, dan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, karena Dialah penguasa tunggal untuk kehidupan setiap kita semua. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Bapa, kami bersyukur untuk setiap sabdamu, mampukan kami untuk meresapkan dalam hati kami, dan kami pun mampu untuk melakukan serta membagikan setiap sabdamu pada orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.